Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pendengar radio Purnama Sidi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup indahnya udara di bulan Ramadan, indahnya ibadah-ibadah di bulan yang suci ini. Dan mari kita kosongkan sejenak kembali hati kita untuk kembali mengundang rahmat dengan duduk sejenak di majelis ilmu, belajar dari ayat-ayat, kisah-kisah, dan kejadian-kejadian di masa lalu. Bismillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari kisah luar biasa tentang seorang sahabat Rasulullah bernama Julaibib. Dikisahkan ada seorang pemuda yang miskin. Bahkan ada yang mengatakan Julaibib itu seorang pemuda yang miskin, tidak jelas keturunannya siapa, perawakannya juga tidak bagus, kulitnya juga tidak begitu cerah, yang pada kesimpulannya Julaibib adalah pemuda yang miskin dan tidak terkenal. Namun suatu hari Rasulullah SAW datang menghampirinya. Dia berkata kepada Julaibib, "Wahai Julaibib sahabatku, kenapa engkau tidak menikah?" Julaibib pun ringan menjawab, "Ya Rasulullah, siapa yang mau dengan pemuda miskin seperti saya?" Lalu Rasulullah membesarkan hatinya, "Wahai Julaibib, jangan berkata yang demikian, karena sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bentuk jasad dan kedudukan manusia di dunia. Yang Allah lihat adalah apa yang ada di dalam dadamu." Lalu Julaibib gembira mendengarkan perkataan Rasulullah SAW. Di lain hari Rasulullah SAW mendatangi sebuah keluarga dari kalangan Ansor, dan Rasulullah mengutarakan niatnya. Ia berkata kepada seorang bapak dari kalangan Ansor, "Assalamualaikum wahai fulan, aku berniat untuk melamar putrimu." Masya Allah, alangkah kagetnya laki-laki Ansor ini karena Rasulullah datang untuk melamar putrinya. Namun Rasulullah menyambung ucapannya. Kemudian Rasulullah berkata, "Tapi bukan untukku." "Lalu untuk siapa ya Rasulullah?" "Untuk Julaibib sahabatku." Laki-laki Ansor itu pun kaget. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau untuk Julaibib, izinkan aku untuk meminta izin kepada istriku terlebih dahulu." Ia pun pergi menemui istrinya dan berkata, "Wahai istriku, Rasulullah datang meminang anak kita." Istrinya bahagianya luar biasa. Tapi suaminya kembali melanjutkan perkataannya, "Tapi bukan untuk Rasulullah, melainkan untuk Julaibib." Sang istri pun tegas menjawab, "Enggak, kalau untuk Julaibib, maka tidak akan aku nikahkan putriku kepadanya." Masya Allah. Ternyata putrinya mendengar percakapan kedua orang tuanya dari balik kamarnya. Ia berkata kepada orang tuanya, "Wahai ayah ibuku, apa yang sedang kalian bicarakan? Aku mendengar kalian membicarakan tentang lamaran Rasulullah SAW." Orang tuanya pun menjawab, "Ya, Rasulullah datang melamarmu, namun bukan untuk dirinya, melainkan untuk Julaibib. Dan kami tidak setuju kalau engkau menikah dengan Julaibib." Lalu anak yang solihah ini membaca satu ayat di hadapan orang tuanya. Kata gadis ini, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyra min amrihim." Wahai ayah ibuku, bukankah kalian telah mendengar satu perkataan dari ayat Quran bahwa tidaklah bagi seorang mukmin dan mukminah, kalau Allah dan Rasulullah meminta sesuatu, tidak ada pilihan bagi kehidupannya kecuali kalimat sami'na wa ata'na. Maka ayah dan ibuku, nikahkan aku dengan Julaibib. Singkat cerita, kedua orang tua ini datang kepada Rasulullah SAW untuk menikahkan putrinya dengan pemuda Julaibib. Dan Masya Allah, Rasulullah pun mendoakan bagi dua pasangan ini doa yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, "Ya Allah, curahkanlah kebaikan kepada kehidupan keduanya dan jangan jadikan hidupnya kehidupan yang susah." Menikahlah mereka dan mereka masuk kepada kehidupan rumah tangga yang baru. Alangkah bahagianya Julaibib, laki-laki yang selama ini pesimis, mendapatkan istri yang solihah. Malam pertama pun mereka melalui. Kebahagiaan datang kepada hati kedua mempelai ini. Namun Allahu Akbar, di saat mereka sedang bersenang-senang dan mereka sedang berbahagia dengan pernikahan mereka, Rasulullah memukul genderang untuk jihad. Maka Julaibib pun berkata kepada istrinya, "Wahai istriku,
Aku akan memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad, dan aku akan meninggalkanmu. Karena kesalihan perempuan ini pun mengizinkan Julaibib suaminya untuk memenuhi panggilan jihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah Julaibib berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkobar peperangan, gugur para syuhada, dan seperti biasa, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir peperangan selalu mengecek siapa saja sahabatnya yang gugur. Ia pun menanyakan kepada sahabat yang lain, wahai sahabatku, siapa saja yang gugur pada peperangan ini? Sahabat Nabi menjawab, fulan, 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 fulan. Bertanya lagi Rasulullah, sahabat Nabi menjawab, fulan, fulan, fulan. Tanpa seorang pun menyebut nama dan keluar dari lisannya nama Julaibib radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, aku kehilangan seorang laki-laki soleh. Aku kehilangan Julaibib, bantu aku mencari jasadnya. Kemudian Rasulullah bersama para sahabat yang lain mencari jasad Julaibib. Dan Rasulullah mendapati Julaibib telah gugur. Di samping Julaibib ada 7 pasukan dari kaum kafir. Rasulullah berkata, sungguh Julaibib telah syahid setelah ia berhasil membunuh 7 musuh Allah. Lalu Rasulullah meletakkan jasad Julaibib di lengannya dan tidak diletakkan sama sekali sampai liang lahat yang akan digunakan untuk mengubur jasad Julaibib jadi dibuat oleh para sahabat. Dan Rasulullah sendiri yang mengangkat jasad Julaibib masuk ke dalam liang lahat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beginilah keadaan orang-orang yang beriman, tidak terkenal di muka bumi, namun terkenal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dimuliakan di muka bumi, tapi mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa orang-orang yang mati syahid, mati dalam keadaan berjihad, mereka mati. Tapi mereka sesungguhnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kabar istri Julaibib? Tahukah kita, sejarah mengatakan sepeninggal Julaibib tidak ada perempuan Ansor yang lebih dermawan dari istrinya. Artinya perempuan ini menjadi perempuan yang kaya raya. Kenapa wahai saudaraku? Karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketaatannya terhadap perintah Allah dan Rasulnya, karena ketundukannya pada setiap ayat-ayat yang dilantunkan oleh Rasulullah, maka hidupnya dijamin di dunia dan di akhirat dengan kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka mari bulan ini kita jadikan bulan untuk kita menundukkan hati kita, menundukkan nafsu kita, menundukkan keinginan kita di bawah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah tuntunan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mulia hidup kita seperti Julaibib dan istrinya karena taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Ramadan ini penuh kebaikan, datang pahala, gugur dosa-dosa kita semuanya. Sampai berjumpa kembali. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.